9 Masehi, Sindok berkerajaan di Tamlang. Ini menarik perhatian. Mengapa dia harus mengatakan dengan mendayagunakan sumber daya akuatik Sungai Berantas dan Sungai Bengawan Solo menjadi prioritas. Apalagi untuk serangan Sriwijaya tidak ada berita sama sekali nggak ada. Berarti bisa dikatakan alasan utama untuk memudahkan ekonomi berarti Pak. Lebih kuat ke situ. Pak, kalau di sini terkait dengan bukti-bukti arkeologis yang sudah pernah ditemukan, bisa dijelaskan? Iya. Baik, ini saya mendongeng ya. Ya. Mendongeng berdasarkan data epigrafi yang sudah dihimpun selama ini tentang tokoh Pusindok atau Dyah Sindok. Memang ini menjadi sebuah catatan penting dalam sejarah Medang atau sejarah Mataram. Berdasarkan data prasasti atau data epigrafi, nama Pusindok itu sudah dikenal sejak seorang raja bernama Rake Layang Dyah Tulodhong berkuasa di Medang. Salah satu prasasti beliau itu prasasti Lintakan yang dikeluarkan ketika Tulodhong masih berkuasa di Medang dan berpusat di Jawa Tengah. Tapi nama Sindok sudah disebut di situ sebagai salah satu pejabat tingginya. Yang menarik perhatian adalah pada saat Tulodhong digulingkan, kemudian digantikan oleh raja berikutnya yang bernama, bahkan oleh Dyah Wawa, Sindok itu diposisikan sebagai Mahamantri. Dan ini menimbulkan sebuah gambaran apakah mungkin pada waktu dalam tanda petik kudeta yang dilakukan oleh Wawa terhadap Tulodhong itu dengan bantuan seorang tokoh bernama Sindok itu. Karena belakangan kita tahu bahwa pada saat Tulodhong berkuasa, Sindok sudah ada di situ sebagai pejabat tinggi. Bukan digantikan oleh anaknya, tapi muncul orang baru namanya Rake Sumba Dyah Wawa. Pada saat Wawa berkuasa, Sindok muncul lagi sebagai Mahamantri yang ada di situ. Menjadi pertanyaan, apakah mungkin keberhasilan Wawa mendapatkan tahta itu karena dukungan dari Sindok yang sudah mengerti tentang seluk-beluk kerajaan Tulodhong itu? Selang berapa waktu, Sindok kemudian mengambil alih tahta dari Dyah Wawa. Ada hal yang penting di situ. Pertama adalah Sindok diketahui mempunyai 2 istri. Salah satu istrinya adalah putri mahkota atau putri dari Dyah Wawa. Yang jadi pertanyaan kami dalam konteks sejarah kuno ini, proses suksesi dari Dyah Wawa menuju Sindok ini apakah karena Wawa meninggal secara wajar atau ada kudeta dari Sindok? Ini menjadi pertanyaan dan kita belum bisa jawab. Di samping juga gejala yang menarik lagi, mengapa Sindok perlu memunculkan wangsa untuk dirinya sendiri dengan sebutan Isana Wangsa? Walaupun sebenarnya kata Isana itu sudah dimuat pada prasasti sebelum Sindok berkuasa, namun bukan Isana Wangsa, tapi masih menggunakan kata Isana. Sedangkan Isyana sendiri dalam kosakata Sanskerta itu artinya sama juga dengan Rajasa, sama juga dengan Saila Indra. Nah, jadi di sini secara kebahasaan pergantian nama-nama raja-raja Mataram atau Medang itu sebenarnya bukan hal yang benar-benar baru, karena semua mengacu pada pengertian yaitu Raja Gunung. Hanya penyebutannya memang berbeda karena semuanya ternyata artinya sama. Nah, Sindok sendiri pada waktu mulai berkuasa
tahun 851 dan 852, dalam kurun waktu yang kurang dari 2 tahun, dia menerbitkan banyak prasasti dan tersebar bentangannya itu mulai dari yang paling jauh itu di daerah Jombang, kemudian sampai ke Malang Selatan. Di sana ada Prasiturian. Bahkan pada Prasiturian itu, bagian paling bawah sendiri menyebutkan ada frase yang berbunyi Makatowo Sri Maharaja Makadatuan Itamlang. Jadi pada waktu tahun 852 Saka itu, atau kalau konversi Masehnya ya 929 Masehi, Sindok berkerajaan di Tamlang. Ini menarik perhatian. Mengapa dia harus mengatakan pada prasastinya bahwa pada tahun itu dia bertahta atau berkeraton di Tamlang? Ini menjadi satu hal yang menarik untuk dikaji. Apakah dia sedang dalam rangka memproklamirkan diri bahwa dia mempunyai keraton yang berbeda dengan pendahulunya, atau dia ingin menyampaikan bahwa dia baru saja melakukan proses pemindahan dari ibu kota yang sebelumnya ke ibu kota yang baru. Perihal Tamlang sampai sekarang para ahli pun masih belum sepakat di mana Tamlang itu sebenarnya, kecuali ada beberapa hipotesa misalnya mengatakan bahwa bunyi dari Tamlang atau Tambelang itu kalau kita hubungkan dengan toponim modern, antara lain bisa temukan satu ada di Jombang, itu masih ada toponim Tembelang, nama desa sekaligus nama kecamatan. Kemudian di Blitar juga ada nama dusun, nama Tembelang. Nah, ini PR kita. Kita perlu karena ternyata bahwa untuk menelisik sebuah ibu kota dari 1000 tahun yang lalu sangat sulit. Tidak ada indikasi yang benar-benar kuat untuk klaim ya bahwa tempat ini adalah bekas ibu kota. Bahkan Profesor Kaspari sendiri yang selama puluhan tahun mengkaji mengenai Sindok sampai pada kesimpulan bahwa ibu kota Sindok pada abad 10 itu bentuknya seperti barak militer. Jadi bisa bongkar pasang. Ketika kondisi sosial politik tidak memungkinkan, maka dia akan pindah dengan mudah. Tidak perlu harus menghancurkan infrastruktur yang mereka buat. Jadi inilah yang menjadi perhatian saya, mengapa sampai hari ini kita menjadi begitu sulit untuk mengetahui situs bekas istana dari abad 10. Nah, ini perihal tentang Sindok itu sendiri, dari mana kita tahu bahwa dia adalah orang yang pernah menjadi pejabat tinggi pada masa raja sebelumnya, tapi kita tidak pernah tahu leluhurnya. Kita tidak pernah tahu siapa bapaknya, siapa kakeknya. Tapi yang jelas pada masa Raja Tulodong dan Raja Wawa, dia sudah muncul, dikenal sebagai pejabat tinggi. Ada yang mengatakan itu dari Jawa Tengah pindah ke Jawa Timur karena erupsi gunung Merapi ya, seperti itu, dan juga invasi Sriwijaya. Itu gimana sih Pak sebenarnya? Menurut pandangan saya, kedua pendapat itu tidak kuat. Tidak kuat. Mengapa? Persoalan gunung meletus di Jawa Tengah terkait dengan gunung Merapi itu terjadi berulang-ulang. Sering sekali terjadi. Dan tidak mungkin sebuah peradaban itu tiba-tiba lenyap hanya gara-gara gunung meletus. Tapi yang perlu diperhatikan dalam konteks ini adalah bahwa sejak masa Balitung, kemudian sampai pada masa Sindok, kita mendapatkan data penting sejumlah profesi yang terkait dengan perniagaan itu dimuat dalam prasasti. Artinya apa? Ada suatu paradigma baru yang menjadi perhatian raja-raja pada waktu itu tentang persoalan akses perdagangan. Ketika kerajaan itu Jawa Tengah, tidak ada akses langsung ke pantai. Tidak ada sungai yang bermuara ke Laut Jawa yang bisa untuk pelayaran. Tapi ke arah timur ada 2 sungai besar, yaitu Sungai Bengawan Solo dan Sungai Berantas. Dan leluhur kita melihat potensi itu. Sejak masa Balitung sudah terlihat kedua sungai ini berpotensi besar untuk mengembangkan ekonomi dan stabilitas kerajaan pada waktu itu. Sehingga mau tidak mau pilihan gerak ke timur dengan mendayagunakan sumber daya akuatik Sungai Berantas dan Sungai Bengawan Solo menjadi prioritas. Kalau karena faktor
Sriwijaya itu Apalagi untuk serangan Sriwijaya tidak ada bukti sama sekali. tidak ada. Sama sekali nggak ada. Berarti bisa dikatakan alasan utama untuk memindahkan kepada Mataram Timur ke Jawa Timur ekonomi berarti Pak, kalau gitu. Lebih kuat ke situ. Pak, kalau di sini kan sebenarnya kan tidak kosong Pak sebenarnya. Pasti ada penguasa lain yang ada di daerah sini. Kok dengan sebegitu mudah Sindok masuk ke sini tuh gimana Pak? Saya sudah mengawali dari pendahulu Sindok, yaitu Balitung. Pada waktu Balitung berkuasa di Medang tahun 829 Saka, bahkan dia sudah mengawalinya. Satu buah prasastinya, walaupun ini Tinulat, tapi sudah ditempatkan di Tulungagung Selatan, di lereng selatan Gunung Wilis, di Gunung Penanggungan, di Candi Penampihan. Itu ada sebuah prasasti Tinulat dari Balitung yang berangkat tahun 820 Saka. Pada waktu itu Balitung diduga kuat masih berkuasa di Jawa Tengah, tapi dia sudah punya kekuasaan sampai ke Jawa Timur. Apa artinya? Memang pada masa Balitung, wilayah kekuasaan Balitung sendiri tidak hanya di Jawa Tengah, sampai ke Jawa Timur. Sedangkan posisi Jombang, Mojokerto itu kan ada di tengah-tengahnya itu. Jadi menjadi semakin masuk akal bahwa wilayah ini bukan wilayah yang kosong. Jangankan itu, di Malang kita punya prasasti Dinoyo yang usianya jauh lebih tua lagi. Tahun 760 Masehi sudah ada kerajaan di Dinoyo. Dari situ juga memperkuat bahwa Jawa Timur itu bukan kondisi yang kosong pada abad itu. Di samping itu ada beberapa prasasti yang tidak dikeluarkan oleh raja, tapi menunjukkan bahwa sudah ada masyarakat yang mapan di wilayah Jawa Timur. Termasuk ada misalnya prasasti Harinjing. Nah, itu yang keluarkan bukan raja, tapi seorang pendeta, namanya Bagawan. Subscribe, like, dan komen channel Hamba TVAE. Terima kasih.